Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiswara Trikusuma Wardani dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang arus bolak-balik. Rangkaian arus terbagi menjadi dua, yaitu ada DC dan ada AC. DC yaitu arus yang searah, yang terdapat kutub positif dan kutub negatif. Contohnya itu ada pada baterai, aki, dan elemen volta. Kemudian ada AC yaitu arus bolak-balik. Contohnya generator atau listrik PLN. Jadi DC dan AC ini memiliki nilai yang efektif yang dapat diukur pada voltmeter dan amperemeter. Voltmeter untuk mengukur tegangan arus listrik dan amperemeter untuk mengukur arus listrik. Kemudian arus dan tegangan AC nilainya itu selalu berubah-ubah. Nilai maksimumnya dapat diukur menggunakan osiloskop. Nah, osiloskop ini tuh adalah alat ukur listrik yang fungsinya itu untuk mengukur tegangan AC, teman-teman. Kemudian arus dan tegangan AC itu dapat digambarkan dengan sinusoidal. Nah, pada grafik yang pertama yaitu persamaan tegangan AC. Sumbunya diberi nama V atau volt. Nah, untuk persamaan tegangan AC ini, rumusnya adalah V sama dengan V max atau V maksimum dikali sin dikali omega dikali T. Setelah membahas persamaan tegangan AC, kita lanjut ke persamaan arus AC. Sebenarnya pada persamaan tegangan AC dan persamaan arus AC memiliki rumus yang sama, teman-teman. Yang membedakannya itu kalau di persamaan tegangan AC menggunakan Vmax dan di persamaan tegangan arus AC itu menggunakan Imax atau kuat arus maksimum. V untuk tegangan satuannya volt, I untuk kuat arus, Vmax atau V maksimum untuk tegangan maksimum, satuannya volt, dan omega itu untuk kecepatan sudut. T kecil untuk waktu, satuannya second. Lanjut ke nilai efektif. Next. Kuat arus atau tegangan efektif adalah tegangan dan kuat arus yang terukur oleh amperemeter atau voltmeter. Kuat arus efektif atau IEF dirumuskan dengan IEF sama dengan Imax atau I maksimum per akar 2. Untuk tegangan efektifnya itu VEF sama dengan V maksimum per akar 2. Next, rangkaian RLC. R untuk resistor, L untuk induktor, C untuk kapasitor. Yang pertama ada rangkaian resistor murni atau resesif. Jadi, resistor itu dihubungkan dengan tegangan AC, maka dapat berlaku hukum Ohm dan didapatkan rumus V R sama dengan I dikali R. Kemudian yang kedua ada rangkaian induktor murni atau induktif. Nah, pada rangkaian ini hambatannya disebut reaktansi induktor atau XL dengan hukum Ohm VL sama dengan I dikali XL. Kemudian untuk ketiganya ada rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Nah, pada rangkaian ini itu hambatannya disebut reaktansi kapasitor atau XC dengan hukum Ohm VC sama dengan I dikali XC. Di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus, R, XL, XC itu adalah hambatan, omega kecepatan sudut, L adalah industansi induktor, C adalah kapasitor, satuannya itu farad. Untuk rangkaian resistor murni atau resesif dapat digambarkan dengan grafik seperti ini. Nah, untuk rangkaian ini digambarkan dengan satu fase, teman-teman, di mana jika tegangan dimulai dari 0 derajat, maka kuat arusnya itu juga dimulai dari 0 derajat.
Nah, untuk rangkaian induktor murni atau induktif dapat digambarkan dengan grafik seperti ini. Nah, pada rangkaian ini, V mendahului I sebesar 90 derajat. Jadi, untuk V itu berada di bawahnya I, teman-teman. Dan untuk yang ketiga, ada rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, pada rangkaian ini, yaitu kebalikannya dari rangkaian induktor murni nih, yang mana pada rangkaian ini itu kuat arus yang mendahului tegangan. Kemudian ada rangkaian RLC seri. Rangkaian seri pada arus bolak-balik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC kemudian disusun secara seri. Hambatannya itu yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi, hambatan yang dihasilkan induktor disebut reaktansi, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor itu disebut reaktansi kapasitif. Ketiga hambatan tersebut ketika digabungkan itu disebut impedansi atau hambatan total. Segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi arus bolak-balik. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.